Nah, ini cara mengikutinya ya. Nah, ini cara ikut kalau akun recovery Dr. Forex Yoswara ya. Yang pertama ya, akun yang sudah berpenyakit ringan, sedang atau berat bisa diserahkan kepada Master Dr. Forex Yoswara ya. Biasa kalau kita ketemu dulu atau konsultasi, baik bisa melalui offline bisa online ya. Kita sepakati dulu ya mengikuti aturan term condition-nya ya. Kalau memang bisa jalan, nah baru ini kita jalankan ke yang kedua. Jadi akun lama ditutup dan dibukakan akun baru di broker Infinox ya, karena saya ada kerjasama dengan Infinox, jadi buka di bawah Infinox di bawah IB saya. Nah udah gitu sesuai dengan kesepakatan nomor satu ya, akun yang sudah dibuatkan di Infinox diserah terimakan kepada saya ya, kepada Dr. Forex Yoswara. Setelah itu akun recovery tersebut diikut sertakan ya. Biasanya saya ikutkan di Master Mom ya. Atau kalau memang nilainya cukup besar apa segala bisa ditangani juga langsung sama saya ya. Tapi dengan catatan tergantung equity-nya ya berapa. Nah, ini menjadi otoritas dari kewenangan dari saya ya. Nah, ini nanti ada pembagian profit sharing. Mau sharing loss pun saya terima ya. Jadi apabila kalau ada yang, wah kalau profit sharing kan sudah biasa ya di umum, tinggal sesuai kesepakatan. Kalau saya biasanya profit sharing 30% ya. Jadi kalau ada hasil profit 30% untuk Dr. Forex Yoswara, 70% untuk kliennya, untuk membernya ya. Dan ini biasa sebulan sekali ya. Tapi ini ada term condition. Tapi kalau ada pengen ikut skema loss sharing, bisa, boleh. Saya juga lebih senang karena saya profitnya lebih besar. Walaupun saya ada loss, saya ikut nanggung ya, 50%. Seperti itu ya. Nah itu seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa hubungi ya ke customer service Dr. Forex Yosora. Ya, seperti itu. Nah ini ada beberapa skemanya juga yang tadi ini cara mengikutinya. Nah ini ada, nah ini aturan main yang tadi ya, aturan main yang ini kan ada skema profit sharing ya. Nah ini performance fee-nya 30% untuk saya, untuk tradernya, 70% untuk member ya, untuk kliennya. Ya, tapi ini ada resikonya sampai 50% dari modal udah close tutup ya. Ya, anggap berarti saya nyerah udah. Jadi kalau ada loss tapi trader tidak menanggung kerugian ya di sini, ini untuk skema profit sharing. Nah, ini yang tadi saya bilang skema sharing loss ya, performance fee kalau ada profit ya. Jadi 70% untuk trader, 30% untuk member. Tapi di sini ada kalau modal sampai habis trader ya. Jadi Dr. Forex Yoswara akan ganti 50% dari modalnya ya, dari modal awal ya, seperti itu. Nah, ini terus ada beberapa nih nanti kalau misalkan ya sebetulnya ada di kelas apa ya? Ada di kelas ini nah ini mungkin nanti setelah inilah ya, setelah sambil kita ini apa? Ada live trading. Nah, ini sebetulnya ada nanti berikutnya ke jadwal ke premium ya, live trading ya. Mungkin itu kita bahas nanti setelah setelah kita sambil live trading ya, seperti itu ya. Nah, itu mungkin seperti itu. Mungkin kalau memang ini nanti pertanyaan boleh ditumpuk deh. Nah, kita langsung masuk ya kalau ke materi apa ya? Eh buat live trading ya. Boleh Pak Andi. Jadi Oke. ini mungkin juga kita sudah tunggu-tunggu juga karena mungkin beberapa Oke. viewer ini juga penasaran dengan akan seperti apa ini live trading, termasuk nanti tadi Pak kata Pak Andi ada yang premium ya. Nanti mungkin bisa kita Ada. bahas apa bedanya yang free ini dengan yang premium nanti gitu Betul. ya. Tentunya itu Betul, yang kita betul. mesti tahu gitu kan. Betul. Silakan Pak Andi. Oke, saya akan langsung bawakan ya untuk Ya. acara live trading. Nah, kalau pengen belajar ini sebetulnya nanti harus ikut kelas edukasi ya. Ini di sini saya akan paparkan secara detail nih sebetulnya ya. Mhm. Nah, oke, saya juga belum lihat gimana-gimana hari ini. Saya mungkin lihat dulu berita dulu ya sebentar. Saya lihat dulu ada fundamental apa ya yang sekarang ya.
Coba sebentar di sini. Sebentar. Saya saya akan lihat dulu. Hmm, oh, sebentar. Ini. Nah, ini kita lihat ya. Mungkin buat hari ini kita update dulu ya. Oke, kita update hari ini ada berita apa nih ya? Berarti ini yang tadi udah kelewat nih, Euro, GBP, tapi ini low impact ya. Bagus buat GBP, ini bagus buat Euro, ya. Yang ini, tapi ini jelek ya. Sorry, bagus untuk unemployment rate-nya juga. Tapi jangan salah nih, ya. Ini Amerika yang ini nanti jam 19.15 ini jelek ya. Jelek, tapi masalahnya ini nanti malam nih ada FOMC ya. Dan ini ada Fed rate lagi ya. Seperti ini ya. Biasanya ini mempengaruhi ya, Fed rate ini kalau apa? Ini mempengaruhi terhadap emas ya, biasanya sih ya, paling ininya ya. Karena yang lain juga kemarin juga masih ada, cuma New Zealand yang sudah naik duluan, ya, ada kenaikan suku bunganya, ya. Tapi yang lain masih tetap, kemarin juga Swiss juga tetap, ya, seperti itu. Jadi kalau kita sudah lihat seperti ini ingat nih, ini berita besar sekali ya, biasanya mempengaruhi terhadap pair-pair yang lain ya. Tapi terutama kalau ada Fed rate gini, emas ya. Nah ini juga ada crude oil nih, ada inventory crude oil. Nah ini inventory crude oil harusnya bagus ya buat oil ya, karena ini lebih persediaannya lebih sedikit, artinya persediaan lebih sedikit artinya permintaan dengan banyak ya, istilahnya nggak terpenuhi ya, berarti kan harga harusnya naik ya. Oke, saya sudah lihat seperti ini. Nah, kembali kita langsung ke trading. Ya, oke. Saya kembali ke trading. Biasanya saya langsung lihat dulu ya indeks dolar ya. Jadi ini kemampuan dari indeks dolar seperti apa nih? Karena ini indeks dolar ini mempengaruhi hampir semua mata uang ya, termasuk emas, komoditi juga, oil juga sama ya, silver sama ya, seperti itu. Nah, saya nggak ngajarkan ini karena nanti kalau pengen belajar itu ada di kelas edukasi ya nanti. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang pengen belajar harus nanti ikut di kelas edukasi ya. Seperti itu supaya saya akan paparkan, dijelaskan kalau di kelas edukasi dijelaskan semuanya ya. Satu persatu nanti mengenai cara kerja, mau pakai apa ya, classical trading bisa, mau pakai computerized yang trading juga bisa ya. Jadi itu ada indikator atau pakai bear juga kita ajarkan ya. Ini saya lihat, jadi saya tidak akan membahas tentang bahasan gimana caranya, tapi saya langsung analisa sendiri ya yang ini dulu. Karena ini, nah ini beda. Kalau nanti di kelas premium mungkin ada sedikit ulasan, tapi kalau pengen detailnya tetap ikut harus di kelas edukasi ya, seperti itu. Oke, ini Oke, buat yang memang belum tahu, ini adalah chart dari indeks US dollar gitu ya. Karena ya. kita sudah ada di chart USD monthly ya. Ini adalah chart indeks US dollar yang mencerminkan kekuatan dari US dollar ya. Mari silakan dilanjut Pak Andi. Oke, ya. Biasanya saya seperti itu dulu ya, karena kita harus dulu lihat tadi ada berita fundamental apa. Nah, udah gitu kita lihat juga kekuatan indeks US dollarnya seperti apa ya. Jadi kalau karena ini mempengaruhi semuanya ya, ini sangat kuat ya. Karena ini mungkin juga karena nanti malam ada FOMC, ada Fed rate ya. Jadi ini memang mempengaruhi. Ini secara ininya juga memang kuat ya. Oke. Oke. Kemarin sempat lemah tapi ketahan juga, nggak turun.
kuat nih sih. Ya. Oke, kurang lebih nih saya udah ada gambaran dulu. Kita harus ada gambaran dulu ya untuk indeks dolar. Nah, setelah itu tadi coba kita lihat sekarang emas ya. Sambil saya lihat momen-momen ya. Kalau ada momen Ya, ini silakan Pak baru Hendik. masuk ya. Oke, saya lihat sambil lihat kalau ada momen saya masuk posisi ya. Jadi kalau para yang ikut live trading harus siapkan itu apa gadgetnya atau kalau enggak laptopnya atau komputernya boleh ikutan ya, boleh ikutan di acara live trading ini. Bisa dicatat ya rekan-rekan, bisa ditengok itu di atas akunnya tercatat tertulis live ya, bukan demo ya. Oh iya, ini live ya, servernya live nih, live. Itu ya. Jadi Server Invinox Capital Live 05 ya, ya. Ini. Kalau saya seperti tadi dipaparkan dari 2010 saya bawakan acara udah biasa langsung real account ya. Kita ngapain saya udah capek-capek trading tapi saya nggak ngehasilin juga capek-capek kerja. Ya, ini ya memang jadi sih kalau cat lihat di gold. sini ini turun ya, emas turun ya, Ya, sedang posisi turun ya. Memang di sini posisi turun, tinggal dikata timing, cari timing buat sell-nya ya. Ini tadi daily 4 jam, sekarang monthly ini hourly ya. Hourly-nya juga. Nah, ini ada mulai nih agak sedikit naik. Dia mengarah ke sini sampai beda dikit sih ya. Beda 20 pips. Lagi lebih bagus sih, lebih cakep sih di sini ya. Karena di sini juga ada apa? Ada resisten. bukan, ini ada ini indikator EMA ya. Oh, Jadi ini Emma, ya. biasanya pullback ya, buat pullback nih ininya. Kalau support resistance kan biasanya buat breakout ya. Kalau Ya. ada ini breakout. Nah, ini udah ada ininya sendiri di sini kelihatannya dia sampai sini ya bakal pullback lagi ya di sini. Memang ya sesuai dengan ini ya sampai nanti malam pun kan ini harusnya Fed rate-nya walaupun tidak naik, tapi biasanya kecenderungannya ada ya. Jadi ada kecenderungan tetap ya. Apalagi tadi lihat indeks dolar juga kan kuat ya, seperti Ya. itu. Ya. Jadi kalau saya udah lihat ini memang long term, tapi kita jangan terlalu yakin ya karena pasar kan bukan kita yang ngendaliin ya. Jadi ini biasanya nah ini level buat stop loss kita kalau kita pasang sell. Nah ini stop lossnya ada di sini, naik dikit sampai sini lah ya. Nah, sampai sini. Ini dia lari paling lari sampai sini. Tapi ini kita ada cukup ini ya, risk rewardnya ya lumayan nih, sekitar 40 pipan kalau ini ya 40 pips berarti kita harus dapatkan juga kurang lebih mirip-mirip ya. Biasanya risk reward 1:1 ya minimal ya. Kalau itu kalau bisa 1:2 lebih bagus atau lebih besar ya. Oke. Oke, kita sih timing memang untuk ini kita mau ambil sell ya. Siap untuk ambil sell. Oke, saya matiin dulu. Oke, kita nggak apa-apa. Ini kita ambil aja di sini ya. Kalau kita sudah tahu ya, jadi kita siap buat ambil order. Ini ambil order, oke, saya langsung nih kita ambil sell ya. Sekarang di posisi sini. Oke, kita ambil sell. Ini saya ada oil masih sama saya tadi kemarin belum dibuka ya. Jadi di sini kita stop loss-nya kita pasang di 1788 ya. 1788 dan di sini kita pasang 17 ya kurang lebih 1779 1780 lah. Ya, karena ini
posisi kita sebelum sebelum fat rate ini kayaknya kena ya. Oke, ini satu sudah masuk ya. Jadi stop loss-nya di 1788, TP-nya saya ambil di 1780. 80. Ya. Oke, ini sudah. Nah, kita ganti pair lagi ya. Kita cari tadi sekarang ini yang high-nya sudah. Coba kita lihat oil dulu ya. Waduh, oil udah jalan duluan ya, udah turun ke bawah ya. Ya, sudah kabur duluan. Oh iya, sudah kabur duluan oil tahunya. Ya. Tapi ini oil sebetulnya kalau kita lihat dari secara jangka panjangnya sih ini ya, apa ya? Kalau kita lihat dari sini sih sebetulnya monthly-nya ini masih naik ya sebetulnya sih ya. Kalau monthly-nya ya. Monthly-nya naik, coba saya cek ini dulu sebentar. Ya. Wah, Itu historinya sudah habis sepertinya Pak, dari iya, 2008 kan udah gitu. nggak bisa ini lagi ya, Iya. scrollnya dipanggil juga nggak bisa. Oke. Memang kalau lihat dari monthly-nya sih oil masih naik ya. Cuma kalau memang lihat dari ini Weekly weekly, pullback weekly ya. udah mulai ya, udah mulai. Dan kalau kita lihat di sini, lihat, oh iya, mulai nakuk dikit ya. Sini, oh sebentar, ini kelihatannya ada. Oh iya, iya, ini weekly-nya. Daily-nya memang udah turun ya, dia nggak kuat ya semalamnya. Sampai malam sini dia nggak kuat, langsung dia drop lagi ya. Sini, di sini. Ini sudah sini, tapi ini menuju ke sini nih, ke 8150-an ya. Oke. Ini sudah jalan cukup jauh juga nih. Ya, ya kita tahunya siang-siang ini udah gerak lumayan ya. Hari Rabu Pak, Iya, karena hari tapi Rabu. minggu kemarin, iya, kalau kemarin-kemarin lagi memble lagi jam segini. Ini sekarang udah ini, dia lagi lari ke 82 nih, dekat-dekatnya di. Ya. Hari Cuma ini Rabu memang awal bulan menyenangkan Pak. ya, cuma dia memang sedikit ini ketahan ya di Mhm, ini di mhm, supportnya ya. mhm. Hmm. So ini juga menjadi pembelajaran buat rekan-rekan gitu ya. Jadi tadi Pak Andi sudah memberi sedikit kisi-kisi buat rekan-rekan apa yang harus dilakukan. Tengok dulu indeksnya gitu kan. Setelah tengok indeksnya baru Ya, dilihat dari besar menuju ke kecil. Begitu ya kurang tapi lebih ya Pak Andi. betul. Tapi ini bertentangan ya dengan berita fundamental. Karena berita fundamental itu oil bagus loh, ya. Karena tadi forecast-nya kan lebih inventory-nya lebih sedikit Mhm, dibandingkan yang ini ya, ya, yang minggu lalu yang bulan lalu ya, minggu lalu, sorry. minggu lalu ya betul. Minggu lalu sama minggu lalu ya. Ini sebetulnya agak sedikit bertentangan karena ini cuma karena ini memang memang kontribusi yang jual nih banyak ya. Ini pasar yang jualnya nih, padahal ini lihat dari fundamental kita tadi lihat harusnya bagus ya. Cuma ini tinggal sedikit lagi ya. Kalau Mhm, saya sendiri kondisi sedang kayak begini, saya mendingan jangan nggak jadi trading dulu, nggak ambil posisi untuk oil. Kenapa? Karena kita gini, ini sedikit lagi, tapi kita resiko untuk kenaikannya tadi kan lihat dari monthly, weekly-nya masih potensi sih sebetulnya naik ya. ya. Jadi kalau udah posisi udah cukup jauh begini nih, ini udah berapa pips ya? Hari ini berarti jalan kita bilang nih udah cukup cukup lumayan nih ya. Nah, saya biasanya wait and see ya, karena kita ngomong nih, ini di sini juga, ini apa benar bisa pullback atau dia nanti malahan nembus support resistance ya di sini ya. Jadi ini kita juga saya lihat, saya mendingan tunggu dulu ya,
kalau posisi kayak begini karena dengan fundamental tidak sejalan. Ya, dengan fundamental tidak sejalan, ya berarti kita tunggu. Oke, kita kalau gitu kita oil kita lewatkan dulu ya, karena menurut saya ini udah nggak worth it ya. Karena kita kalau posisi buy juga udah seperti ini, ya memang harusnya buy, tapi masalahnya ini lagi potensi jual sangat tinggi ya, ya Ya, di sini. Di sini juga sudah ini walaupun inside bar-nya ini udah ini. Nah, ini juga wah ini malahan ada hampir engulf ya. ya hampir engulf. Iya, tapi saya nggak yakin ya karena banyak juga engulf yang palsu ya. Mendingan oil kita lewat. Oke, kita lihat coba GBP ya atau mau euro juga boleh. Kita lihat euro. Ini pair yang anteng, bergeraknya teratur Iya, dan panjang. Begitu ya Pak Andi ya. betul. Kalau mau turun turun, mau naik Kalau naik. naik terus gitu ya. Ini fair ya, tapi sebetulnya ya bagi bagi buat yang pemula sih sebetulnya atau yang masih udah ke apa ke intermediate juga sebetulnya ya lumayan sih buat pembelajaran ini ya. Karena Hmm, kalau kayak seperti oil, seperti apa, pound seperti gold kan itu sangat volatile. agresif sekali ya Ya, ininya. Ya, memang sih di sini juga ini tekanan dia juga nggak kuat ya. Ini monthly-nya dia juga udah turun ya. Ya memang sih. Cuma memang nggak jauh lagi, tapi memang untuk sekarang ya cuma ini resiko di sini nih ya. Resikonya daily-nya yang kemarin ini berapa ya? Sebentar. Saya cek dulu daily-nya kemarin. Nah ini resiko kita kalau ngambil ini kurang lebih, oh masih oke ya. Kurang lebih sekitar 25 pipsan ya, 26 pips. 26 pips masih oke kalau resiko kita ngambil sell ya. Sebentar, kalau kita ngambil ini dia harus pecah di sini nih. Cuma ini agak nggak worth it ya, karena risk rewardnya kurang ini ya. Kalau kita lihat di mepet sini, Pak. Terlalu ya terlalu mepet mepet. ya. Ya. Betul. Cuma kalau memang lihat dari sini, ya memang sih harusnya sih turunnya. Ini sih kalau lihat dari ininya, oke. Dan ini juga RSI juga sudah di bawah mau 50 mau datar, tapi datarnya seperti ini ya. Terus saya juga lihat di sininya juga ini RFI-nya juga udah mulai potong. Iya sih, harusnya sih turun ya. Nah, resikonya terlalu ini. Apa coba kita lihat. Ah, ini nih. Ada sih. Cuma ini buat scalping nih. Ya, saya ajarkan mungkin kalau di acara live trading waktunya mepet begini paling scalping yang pendek ya. Nggak mungkin ini ya. Kalau udah biru kabur, udah aja gitu dah. Istilahnya ABC Pak. Asal biru close. Iya, udah. Iya, iya, betul. ABC. Asal biru close Betul. buat teman-teman yang Bagus ya. ya itu kan. Iya, iya, iya. Kalau secara indeks dolarnya sih memang turun ya. Ya Ini ya, indeks kita juga dolar ya. beralih lah. Bolehlah kita ambil lah ya. Ini buat scalping ya. Silakan Kita cuma monggo sedikit-sedikit aja ya. position. Kita ambil euro ya. Euro ambil sell ya. Karena kita jangan melawan yang tren besarnya ya. Kalau trail kecil tuh, ya boleh ya. Oke lah, kita ambil sell ya. Sell. Nah, ini sekarang kita ambil stop loss-nya ya. Karena ini stop loss ya, kita harus batasi ya. Dengan sampai kebuka ya, bahaya sekali ya. Karena pasar bukan kita yang menentukan ya. Nah, ini di sini 88 mepet tambahin dikit. Di sini 90, 95 dah ya. Oke, kita ambil di sini. Udah gitu TP-nya. Ya, TP-nya. Oke. Ya, dikit boleh. Oke lah.
Kita ngambil di sini sebagai ini. Oke. Ini SL-nya di 95 ya, di 1.1595. Nah, ini TP-nya di 1.15 ya 70 ya. Stop loss di 1.15950 ya, TP-nya di titik 1.1570 ya. Seperti itu. XAU udah profit ya. Di $5 ya, Pak Andi. Ya, udah kita ambil aja karena ini kita kan ini acara live trading waktunya pendek ya. Kita Oke, ambil ya. iya. Oke, kita udah profit ambil dulu ya. Nah, ini kalau acara live tradingnya agak panjang, biasanya kita mulai dah agak sedikit panjang-panjang dah. Kalau ini ya scalping dah, copi-copi lah. Kalau gitu istilahnya ya. Scalping, jadi kita hit and run, hit and run, hit and run. Ya, seperti itu. Sepertinya Artinya ini kita, ada rilis, Pak Andi ya. Kalau kita oh ada cermati rilis berita dari ya. Oke, coba kita sepertinya loh, sepertinya kalau mencermati dari lompatan-lompatan candlenya ya. Euro ya. Iya, Oke, kita euro. lihat ya. Kita lihat fundamentalnya seperti apa. Coba, ada rilis berita ya. Oh iya, jam 4 nih. Oh, 5 menit lagi nih. Belum, Ya, belum berita, belum keluar, tapi udah mau nih. ya Bentar lagi ya. harganya Ya, sudah pencolotan ya Pak Andi ya. Sudah seperti ya, kata ya. lompat-lompat. Ya. Tapi biasa, tapi nggak apa-apa kan, kita udah ambil posisi, kita udah stop, pasang stop loss kan, ya Iya, kita udah batasi dulu lah, ya. Karena itu ya paling harus ya jaga resiko money management ya, ya ininya. Ya kita tunggu sampai ini beritanya seperti apa, ya. Nah kita kembali lagi coba ke ini ke apa ke chartnya. grafik ya ke charts. Oke, biar kita sudah pasang TP dan pasang stop loss, ya udah kita udah batasi juga kan ya Mhm. seperti itu. Oke, kita coba lihat sekarang lihat GBP ya, coba ya, Boleh? Boleh Pak Andi. atau mau sekalian nih, saya udah belakangan terakhir udah belajar trading banyak Bitcoin nih. Menarik ya. Waduh, itu super super runningnya sangat agresif, lebih lebih agresif dari emas dan ini ya, Iya. dan oil ya. Waduh, Mhm, mhm. waduh. Tapi asik-asik, asik-asik apa ya? Ngeri-ngeri sedap, Asik-asik Pak. Ngeri-ngeri sedap, berdebar-debar Pak. nih. Iya. Iya, ini Kemarin sempat GBP ini. all time high Oh kalau iya, di kemarin all Bitcoin. time high ya. Udah pas Iya, di low langsung narik terus ya. iya. Ini GBP juga ini tadi ini sedang lemah ya. Dia ini sedang menuju ke arah ke ini ke bearish ya. Ini downtrend terus nih. Ya, iya ya. Nih GBP juga lemah sama. Berarti dia mengikuti seperti kayak euro ya. Iya. Coba kadang-kadang juga cross rate ya. Kemarin euro kuat, GBP lemah. Sekarang euro ngikutin, ketarik lagi sama GBP, ikut dua-duanya lemah. Ya ini sih kita lihat memang ini makin gendut ya. Artinya kalau lihat dari gendut gini harusnya sih ini peran distribusi seller ini sama peranannya hebat ya. Karena ini kita lihat dari isi candlenya gendut ya. Yang tadinya tipis nih gendutnya biasanya harusnya turun ya. Kalau lihat begini, coba kita cek ya ke time frame yang lebih kecil ya. Ya ininya, oh sempat tadi naik dulu, terus dia, oh enggak, oh, sorry, enggak, weekly-nya sih kemarin ya. Kemarin agak ini, cuman turun lagi. Ini sama, tapi di sini dia ketahan, karena mungkin ini beritanya karena low impact ya. Jadi dia tadi udah sampai sini narik lagi. Iya, betul. Ini cuma buat retrace doang ya. Dia retrace doang, narik ke atas, tapi kayaknya dia ketahan di sini.
Nah, di sini paling jauh ya sampai sini ya. Paling jauh sampai sini. Iya, dikit sih. Ya, dia tahan lari ke sini. 29. Paling jauh hari ini segini ya, high-nya ya. Ya, sampai segini. Masih kita cukup juga nih, kelihatannya masih 1:1 lah. Kalau kita ngambil sekarang di sini ya, artinya kita ngambil di sini ya, 3,